Selama 4 hari hingga Selasa 23 September, warga terlibat bentrok di Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi bentrok antara warga itu berakhir ricuh dengan sejumlah orang mengalami luka tertancap anak panah. Ada yang terkena luka di bagian leher hingga mata. Selain itu, pihak kepolisian yang dilaporkan berusaha melerai juga turut diserang dengan lemparan batu hingga disasar anak panah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Timur, yaitu rekan Muslimin Emba. Halo rekan, bisa dijelaskan sejak kapan bentrok ini terjadi rekan? Ya, baik. Arin dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa di Kota Makassar, tepatnya di wilayah Kecamatan Talo, ini ada 4 kelompok eh, warga di kecamatan ini, yang mana 4 hari terakhir ini melakukan aksi saling serang ataupun tawuran antar kelompok warga. Keempat kelompok warga ini yaitu ada kelompok warga Lembo, ada kelompok warga Kandea Bunga Eja Biru, ada kelompok warga Layang, kemudian ada kelompok warga Lorong 148 Tinumbu. Keempat kelompok ini hampir tiap hari, bahkan waktunya itu secara random dari pagi sampai siang-siang ke sore, bahkan dari malam hingga subuh hari. Ini kerap diwarnai aksi tawuran ataupun bentrok antar warga. Pemicunya polisi belum bisa memastikan secara detail, hanya saja seketika polisi meninggalkan lokasi, warga kembali ke jalan dan melakukan aksi saling serang. Selain itu, dari kasus ini terbaru, tepatnya pada Senin malam, ini eh, mengakibatkan 2 korban luka. Seorang perempuan muda bernama Nova itu terkena eh, anak panah atau busur di dekat leher ataupun dekat punggung belakang, atau antara punggung dan leher. Itu tertancap anak panah busur dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Kemudian sekitar pukul 3 dini hari ataupun sekitar pukul 2 dini hari, seorang penjual ikan juga terkena anak panah di bagian mata sebelah kiri, dan harus dilarikan ke rumah sakit TNI AL Jalan Mari untuk mendapatkan perawatan medis. Hasil konfirmasi saya pada siang tadi terhadap Camat Talo, Pak Ramli Pak Ramli Lalo, ini mengatakan bahwa eh, kondisi penjual ikan yang terkena anak panah di bagian mata saat ini masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit TNI AL. Sementara untuk informasi yang kami peroleh dari warga setempat, yaitu dari LPM setempat, untuk kondisi perempuan muda yang terkena anak panah busur itu sudah Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana yang kami konfirmasi terkait kejadian ini, di mana terkesan berlarut karena sudah 4 hari terakhir, membenarkan bahwasanya peristiwa ini memang dipicu konflik lama, yaitu pada tahun 1989 lalu. Itu awal mula konflik terjadi di wilayah utara kota Makassar tersebut. Dari situ kemudian sempat damai bertahun-tahun, bahkan 2024 hampir tidak ada konflik terjadi. Namun pada pertengahan 2025 ini juga terkonfirmasi ke Camat Talo tadi, itu kembali terjadi dan hari ini masih berlangsung. Per detik ini saya mengabarkan saat ini masih berlangsung aksi tawuran di jalan yang melibatkan warga Layang dengan Lembo, tepatnya di wilayah Kecamatan Talo, Arin. Rekan, bisa diberitahu apakah ada inisiator dari bentrok 4 hari yang terjadi di Kota Makassar ini rekan? eh, Kericuhan ataupun bentrok ini, saat ini polisi juga mencurigai hal serupa, bahwa ada diduga
aktor intelektual di balik keributan yang terjadi. Kecurigaan itu beralasan karena polisi mendapati para pelaku ini memicu bentrok atau memicu tawuran melalui nyala petasan, di mana petasan yang dilontarkan ini disebut harganya itu bisa sampai 1 juta rupiah per uh, unit begitu. Uh, Kapolres Tabes mengatakan ini menguatkan dugaan bahwasanya ada aktor intelektual di balik keributan ini karena hampir ada 20 petasan yang sudah dilontarkan begitu. Artinya ketika dikalkulasi harga petasan ini 1 juta, maka ada sekitar 20 juta yang harus dibayar untuk memicu konflik lewat petasan ini. Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Muslimin Emba atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Seperti apa penanganan dari kepolisian? Oke. Jadi tawuran ini ternyata permasalahannya itu sudah dari tahun 89. Ada perselisihan antar warga yang terjadi di sana. Itu pertama. Yang kedua, kami ini dari kepolisian selalu menerima kabar tentang tawuran itu beberapa kali karena dalam 4 hari terakhir ini itu selalu terjadi. Dan terjadinya itu random ya, waktunya antara jam 7 pagi, kadang jam 4 sore, kadang malam gitu ya. Mereka melihat situasi yang dimana tidak ada polisi terus langsung terjadi tawuran. Sehingga pertama kami langsung menempatkan anggota di sana pada hari Jumat dan Sabtu itu sampai pukul 4 pagi. Sampai pukul 4 pagi mereka mainnya jam 7, kembali lagi ke sana jam 9 sudah hilang, terus mainnya ternyata menunggu kami kembali ke sini. Nah, sehingga saya pada hari Senin pagi bersama-sama dengan anggota datang subuh-subuh karena emang rencananya waktu itu mau tawurannya subuh. Jadi subuh kami sholat di sana di masjid yang letaknya memang sering terjadi tawuran gitu. Menggunakan pengeras suara yang keluar sudah kami himbau untuk tidak melakukan tawuran gitu ya, dan menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Tetapi ternyata itu belum diindahkan. Senin malamnya kami juga melakukan ngopi Kamtipmas dan ternyata kemarin sudah didorong dari Lorong 148 dengan Kandea, ternyata dari Lorong 13 juga ternyata main lagi. Nah ini yang main ini adalah orang-orang yang masih di bawah umur, anak-anak di bawah umur, jadi umur 14, umur 13, umur 15 gitu ya. Dan mereka juga tidak tanggung-tanggung karena mainnya pakai panah busuk, ya, terus pakai bom molotov dan pakai petasan. Juga ada kemarin yang kami temukan ini ada yang menggunakan senapan angin. Nah, oleh karena itu kami sudah memetakan, ya insya Allah akan kami lakukan upaya-upaya penindakan kepada para pelaku. Nanti kami akan petakan siapa-siapa saja aktor intelektual, karena ini tidak mungkin tidak ada yang membiayai. Petasan itu nilainya 1 juta rupiah satunya. Dan satu hari bisa ditembakkan sebanyak 20 kali, berarti 20 juta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.